Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Muhammad Zepanur Iksan di Learning Journal mata kuliah penulisan berita dan artikel di pertemuan keempat. Di pembahasan kemarin kita baru saja melaksanakan presentasi yang kedua dari kelompok kedua dengan judul cara tepat meliput menulis berita dan artikel. Dan minggu ini minggu terakhir kita mata kuliah offline, dan selanjutnya kita mengadakan online khususnya di bulan Ramadan hingga Idul Fitri. Kemudian di sini ada teknik peliputan berita, yaitu peliputan adalah proses mengumpulkan, penyusun dan menyajikan informasi atau berita oleh jurnalis atau media massa. Menurut Lukman Hakim dalam bukunya yang berjudul Teknik Reportase, Dimensi Teoris dan Praktis, proses penulisan berita melibatkan 3 teknik utama: observasi, wawancara, dan riset. Ketiga teknik ini saling melengkapi dan menghasilkan berita yang akurat dan berkualitas. Reporter harus mampu beradaptasi dengan kondisi di lapangan serta memiliki ketajaman dalam mengamati dan menganalisis informasi. Kemudian yang kedua itu teknik peliputan berita, yaitu adanya observasi, wawancara, dan riset. Nah, di sini sudah dijelaskan atau sudah menjadi dasar bagi mahasiswa untuk mengikuti mata kuliah penulisan berita dan artikel, yaitu observasi adalah teknik dasar dalam reportase di mana reporter mengamati langsung peristiwa yang terjadi, data terdokumentasi dalam bentuk rekaman audio, foto, atau video agar tetap akurat. Kemudian yang kedua, wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data, pendapat, atau pandangan seorang mengenai suatu peristiwa, yaitu digunakan adalah 5W1H. Kemudian yang ketiga yaitu adanya riset. Riset adalah proses pencarian informasi melalui buku, internet, dokumen, atau sumber lain untuk memperdalam berita dan memvalidasi data yang diperoleh. Kemudian di sini ada itu cara penulisan berita. Penulisan berita yaitu adanya pola piramida terbalik, yaitu yang diawali dengan judul berita, kemudian teras berita, kemudian tubuh berita, kemudian informasi tambahan atau leg. Jadi yang paling penting itu adanya teras berita atau disebut dengan lead. Nah, kemudian di sini ada yaitu cara penulisan berita, yaitu membuat kutipan sesuai prinsip berita yang berasal dari fakta, maka pernyataan sumber berita harus ditulis secara langsung. Berikut ini beberapa macam variasi kutipan yang diumum dengan dalam berita dan feature, yaitu kutipan langsung, kutipan tidak langsung, kutipan parafrasa, kutipan fragmentis, dan dialog. Nah, kemudian di sini ada itu tujuan penulisan berita. Jadi adanya tujuan yaitu untuk menyampaikan informasi teraktual kepada masyarakat agar informasi yang disampaikan jelas dan mudah dipahami oleh pembaca, dan informasi tersebut harus memiliki struktur yang sistematis dan lengkap sebagai kerangka untuk membentuk teks berita agar berita mencapai tujuannya. Maka dalam penulisannya berita harus memenuhi syarat-syarat, yaitu yang pertama adanya berita harus berupa fakta, ya, aktual, kejadian terkini, seimbang, atau tidak memihak kepada instansi atau pihak manapun, ya. Kemudian yang 4 menarik, dan 5 bermanfaat. Nah, kemudian di sini ada cara penulisan artikel. Nah, cara-caranya itu membahas suatu topik secara lengkap dan biasanya dimuat di media massa. Artikel termasuk dalam kategori tulisan dan berita, yaitu tulisan yang tidak hanya menyampaikan fakta, tapi juga mengolahnya dengan pemikiran. Penulis dalam membuat artikel, kita pun dapat mengikuti langkah-langkah seperti menentukan topik, atraktif, baru, tidak panjang, mempunyai relevansi. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan penulisan. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan bahan atau referensi. Kemudian yang keempat, menyusun kerangka tulisan. Nah, di sini juga ada langsung tujuannya. Tujuan penulisan artikel yaitu bertujuan untuk menyampaikan gagasan, pendapat, atau informasi kepada pembaca dengan cara yang sistematis dan objektif. Kemudian penulisan berita artikel memiliki berbagai tujuan diantaranya. Yang pertama, untuk mempengaruhi pembaca, mendidik pembaca, memberikan informasi, meyakinkan pembaca, kemudian menghibur pembaca.